Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anakku sekalian kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan baik, sehat walafiat, sehingga walaupun kita belajar di rumah, kita tetap semangat ya. Bersama saya Ibu Nurul Lestari, kita akan membahas materi kita yang kedua, yaitu mengenai matriks. Nah, kalian ingat dengar kata matriks, biasanya ingat nama film tuh ya. Oke, tapi matriks yang ini bukanlah film ya, tapi matriks ini adalah salah satu materi di matematika yang akan kita bahas. Ya, setelah menyaksikan tayangan ini, diharapkan kalian akan mampu menentukan penyelesaian suatu persamaan matriks dengan menggunakan sifat dan operasi matriks. Matriks yang seperti apa sih yang dikatakan matriks? Nah, untuk mengetahui apa itu matriks, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali mengenai tabel. Coba lihat, pernah lihat absensi tabel absensi ya? Contohnya seperti ini bentuknya. Nah, di sini kan ada tabel dari 3 orang siswa ya, mengenai keterangan sakit, izin, dan alfa. Nah, dari tabel ini ya, kita akan menentukan baris dan kolom. Mana yang disebut baris dan mana yang disebut kolom ya. Ini kita sebut dengan baris ya. Jadi Agus sakit 0, izin 1, alfa 3 itu baris pertama. Budi sakit 1, izin 2, alfa 0 itu baris kedua. Sedangkan baris ketiganya si Cica sakit 5, izin 1, alfa 1. Nah, sedangkan yang disebut kolom yang mana? Yang disebut kolom adalah yang kolom sakit. Sakit si 0, 1, dan 5. Agus 0, Budi 1, Cica 5, itu kolom sakit. Kolom izin, Agus 1, Budi 2, Cica 1, gitu ya. Sedikit berbeda kan? Nah, itu yang disebut kolom. Jadi barisnya ada 3, barisan Agus, Budi, dan Cica. Itu baris. Kolom sakit, kolom izin, kolom alfa. Nah, jika baris dan kolom ini kita hilangkan, maka akan terbentuk angkanya saja. Ya, lihat susunan bilangan yang tadi Agus, ini untuk yang Budi, dan ini untuk Cica ya, angkanya saja kita ambil angkanya saja. Nah, kalau angka ini kita susun, tadi ada baris, ada kolom, kemudian kita kasih tanda kurung, ini disebut dengan matriks ya. Jadi angka-angka itu tadi kita susun kan, ada yang disebut baris, ada yang disebut kolom, maka inilah yang disebut dengan matriks. Tampilannya seperti ini. Jadi sebenarnya matriks itu apa? Jadi matriks adalah susunan bilangan ya kan, yang berbentuk persegi panjang, diatur penulisannya dalam baris dan kolom. Ditulisnya pakai tanda kurung atau pakai kurung siku juga boleh ya. Kemudian bilangan-bilangan yang tadi disusun itu disebut dengan elemen matriks ya, elemen. Jadi 0, 1, 2, 5, 4 itulah yang disebut dengan elemen. Sedangkan banyaknya baris dikali banyaknya kolom itu disebut ordo matriks. Tadi barisnya ada 3, kolomnya ada 3, berarti 3 kali 3 nanti disebut dengan ordo matriks. Dan sebuah matriks itu dituliskannya dengan huruf besar ya. Dikasih simbolnya huruf besar. Misalnya matriks A, berarti A-nya huruf besar, nama matriksnya ya. Oke, kita perhatikan contoh ya. Matriks A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Perhatikan 1, 2, 3 ya. Yang 1, 2, 3 ini disebut dengan baris ke-1, berarti 4, 5, 6 disebut baris ke-2. Sekarang perhatikan yang ke bawah 1, 4. 1, 4 berarti ini disebut dengan kolom ke-1, 2, 5 disebut kolom ke-2, dan 3, 6 disebut kolom ke-3. Jadi matriks A, A-nya besar kan, mempunyai
baris sebanyak 2 dan kolomnya ada 3. Perhatikan angka 4. Saya ambil contoh angka 4. 4 itu disebut elemen baris terletak pada baris keberapa? 4 itu baris kedua, betul. Dan terletak pada kolom ke-1. Itu kalau 4. Berarti kalau 3 terletak pada baris ke-1, kolom ke-3. Ya. Oke. Dan karena matriks itu berordo, berapa ordonya jadinya? Karena barisnya ada 2, kolomnya ada 3, berarti ordonya 2 kali 3. Ya. Nah, matriks itu ada beberapa macam. Yang pertama disebut matriks persegi, yaitu matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Jadi kalau barisnya 2, kolomnya 2, barisnya 3, kolomnya 3 gitu ya. Itu namanya matriks persegi. Contoh, di matriks persegi ini ya, ada matriks A. Nah, seperti ini. Wah, kalian bisa lihat. Ya, ini matriks ada berapa baris? Oke, betul 4, kolomnya ada 4. Nah, perhatikan, saya akan membuat sebuah diagonal. Ya, kemiring. Yang miring ini ya, garis miring. Ini disebut dengan diagonal utama matriks. Jadi, mulai dari yang baris pertama, kolom pertama, sampai baris terakhir, kolom terakhir. Kalau kita tarik garis, ya, ini matriksnya persegi ya, jadi baris dengan kolom jumlahnya sama. Ini disebut dengan diagonal utama. Nah, ya, banyaknya baris 4, banyaknya kolom ada 4, ya kan? Nah, ini disebut dengan diagonal utama. Jadi, ya, A adalah matriks berordo 4. Ya, kemudian, kita lihat lagi matriks yang ini. Matriks A ini, lihat, ada di bawah diagonal utamanya mempunyai angka 0 semua. Maka disebutnya matriks segitiga atas, karena bawahnya 0 semua. Ya, di bawah diagonal utama kan 1 min 1, 5 tuh. Di bawahnya kan 0. Nah, ini disebutnya matriks segitiga atas. Ada nggak yang 0-nya di atas? Oh, ada. Kita lihat. Ya. Nah, ini matriks B. Di atas diagonal utamanya angka 0. Berarti ini disebut matriks segitiga bawah. Membentuk sebuah segitiga. 1 min 1, 5, 7, 3, dan min 4 itu membentuk satu bentuk segitiga. Nah, itu disebut matriks segitiga bawah. Ada apa lagi jenisnya? Ya. Ada matriks yang seperti ini. Lihat. Diagonal utamanya doang yang ada angkanya. Selebihnya nilainya 0 semua. Maka ini disebut dengan matriks diagonal. Matriks yang diagonal utamanya berisi angka selain angka 0. Ya. Sedangkan yang di atas diagonal utama sama di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Nah, sekarang kalau diagonal utamanya diganti angka 1 semua. Gimana tuh? Ya, kayak gini nih tuh. Diagonal utamanya 1. Nah, inilah nanti yang disebut dengan matriks identitas. Jadi matriks identitas itu matriks persegi yang diagonal utamanya 1. Selebihnya bernilai 0. Ya, ini diagonal utamanya. Ya. Oke. Kemudian kita masuk ke yang namanya transpos. Transpos matriks ditulisnya A pangkat T. T-nya boleh kecil, boleh besar. Di sini saya gunakan T-nya kecil, ya. Jadi transpos matriks itu atau A transpos adalah matriks baru di mana elemen baris matriks A transpos itu sama dengan kolom pada matriks A biasa, ya. Jadi posisinya yang baris diubah jadi kolom, yang kolom diubah jadi baris. Nah, kita perhatikan. A-nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat kan ya? Barisnya pertama 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau ini kita mau transpos, maka 1, 2, 3 yang tadinya baris jadi kolom. Atau 1, 4 yang tadinya kolom jadi baris. 2, 5 jadi tadinya kolom jadi baris. Ya, berarti matriks A itu berdua baris 3 kolom. Berarti matriks A transposnya 3 baris 2 kolom. Ya, ini berbalik. Kemudian kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika ordo matriks A sama dengan ordo matriks B.
ordonya harus sama, dan elemen-elemen yang seletak, jadi isinya juga harus sama. Itu baru dikatakan dua matriks yang sama. Ya. Nah, ini contohnya matriks A dan matriks B. Jika matriks A sama dengan matriks B, maka nilai yang kalian lihat X min 7 pada matriks A adanya kan di baris kedua kolom pertama. Kalian tinggal samakan dengan matriks B yang ada di baris kedua kolom pertama. Angka berapa? Angka 6. Ya kan? Berarti X min 7 sama dengan 6. Jadi X sama dengan 13. Mana lagi variabel lainnya? Variabel yang 2Y. 2Y itu sama dengan berapa? Sama dengan yang min 1. Berarti 2Y sama dengan min 1. Y-nya sama dengan, ya tinggal seperti biasa aja hitungannya, min setengah. Oke? Nah, lanjut. Kita lihat contoh. Diketahui matriks K dan matriks L. Jika K sama dengan L, maka nilai R-nya berapa? Wah, lihat. K itu ada di situ, ada P, ada Q, ada R. Di L ada Q, ada P. Ya, K sama dengan L. Lihat, K sama dengan L. Ingat, K sama dengan L, yang ditanya adalah R. Kita bahas bagaimana penyelesaiannya. K sama dengan L. Ini K, dan sama dengan ini L-nya. Lihat P. P berarti sama dengan mana? P sama dengan 6. Ya tulis P sama dengan 6 dapatnya. Udah, P sama dengan 6. Tapi yang ditanya P bukan? Bukan. Yang ditanya apa? Yang ditanya R. Berarti kita cari lagi yang ada P-nya mana? Oh, yang ada P-nya di sini. Sama dengan Q. Q sama dengan 2P. Q sama dengan 2P. Berarti Q sama dengan 2 dikali P. P-nya ganti dengan angka 6. Jadi Q-nya sama dengan 12. Cari lagi yang ada Q-nya. Oh, 4Q sama 3R itu. Posisinya sama. Berarti 3R sama dengan 4Q. 3R sama dengan 4Q. Jadi 3R sama dengan 4 kali Q-nya ganti. Betul, Q-nya ganti 12. Berarti 4 kali 12 jadi 48. 3R-nya 48. Berarti R-nya berapa? Ya 48 bagi 3. Jadi R-nya sama dengan 16. Nah, dapatlah nilai R yang diminta di soal. Oke? Ya, kemudian contoh berikutnya. Misalkan ada A, wah nggak ada angkanya nih. Yang B, ada angkanya, tapi masih ada X dan Y-nya juga. Jika A transpos adalah AT adalah transpos matriks A, maka persamaan A transpos sama dengan B dipenuhi bila X sama dengan berapa? Ya, dia minta persamaan A transpos sama dengan A transpos sama dengan B akan terpenuhi ya bila X-nya berapa? Kalau dia dikatakan kalau A transpos sama dengan B. A transpos sama dengan B. Yang dicari X-nya. Kita bahas. Ya. A transpos kita cari dulu. Kita balik. Pakai yang tertukar posisinya Y dengan X. Transposnya ini. Dikatakan A transpos sama dengan B. Kita tuliskan A transpos. Kita tulis sama dengan B. Ini matriksnya. Berarti posisi X plus Y di sini sama dengan yang mana? Sama dengan yang 1, betul. Ya tulis di sini X plus Y sama dengan 1. Mana lagi? Ada angka 3 tuh di situ. Angka 3 sama dengan siapa? X min Y. Tulis X min Y sama dengan 3. Yang ditanya apa sih? Nilai X. Berarti kita punya dua variabel, ada dua persamaan. Bisa diselesaikan dengan cara eliminasi. Eliminasi yang dicari X. Berarti kita eliminasi Y. Y-nya diapain eliminasinya? Tambah berkurang. Karena beda tanda kita tambahkan, berarti 2X sama dengan 4, jadi X sama dengan 4 bagi 2, sama dengan 2. Jadi kalau ada perintahnya, oh ini sama ya, sama, ikutin saja perintahnya. Setelah itu bentuk kesamaan ya tinggal disamakan. Proses selanjutnya adalah operasi aljabar biasa ya. Oke. Kemudian masuk ke operasi pada matriks. Apa aja sih yang ada operasi yang ada pada matriks? Ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada perkalian. Perkaliannya ada perkalian bilangan skalar dengan matriks dan ada perkalian matriks dengan matriks. Ya, kita pelajari dulu yang penjumlahan dan pengurangan karena penjumlahan dan pengurangan ini saling inverse jadi dibahasnya sekaligus ya, penjumlahan dengan pengurangan. Penjumlahan atau pengurangan bisa pada sebuah matriks
bisa dilakukan kalau syaratnya ordonya harus sama. Itu syarat utamanya. Jadi kalau ordonya berbeda, nanti ada yang nggak punya pasangan. Jadi syarat utama dari penjumlahan atau pengurangan matriks adalah ordonya harus sama. Yang kedua, hasilnya merupakan jumlah atau selisih elemen yang seletak. Nanti yang seletak yang sama posisinya ya kita jumlah atau kurangkan. Ya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya gini. A dan B dikasih tahu matriksnya. A tambah B sama dengan berapa? Ya, ini A tambahkan dengan B sama dengan, ya jumlahin 1 tambah dengan min 2. Kalau 2 di A sama dengan yang 5 kan, berarti 2 tambah 5 jadi 7. Min 1 tambah min 3 tambah min 1 jadi min 4. 3 tambah min 3 jadi 0. 4 tambah 0 jadi 4. 7 tambah 9 jadi 16. Udah, suruh jumlah ya jumlahin aja. Sekarang kalau dikasih soal agak sedikit beda nih. Nah, ada A, ada B, matriksnya ordonya sama ya. C juga berordo sama. Nah, perintahnya apa? A tambah C kurang A tambah B sama dengan berapa? Aduh, banyak ya ternyata. Pertanyaannya A tambah C dikurang A tambah B, hasilnya berapa sih? Nah, untuk menyelesaikan ini, ingat pembahasan atau operasi aljabar. A tambah C dikurang A tambah B berarti kita distribusi dulu tanda negatifnya itu ke A tambah B. A tambah C dikurang A dikurang B. A dikurang A, habis dong. Iya betul. Maka yang tersisa C dikurang B. Maka tinggal kita hitung saja. C dikurangi B, ya kurangi min 1 dikurangi min 2 jadi min 1 tambah 2. 0 dikurangi min 3 gitu ya. Jadi 0 ditambah 3, 7 kurang 5, 4 dikurang 0. Hasilnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ikuti aja perintahnya apa. Oke. Nah, selanjutnya adalah perkalian skalar dengan matriks. Nah, ini baru perkalian skalar dengan matriks ya. Perkalian skalar dengan matriks, jika suatu K adalah suatu bilangan skalar berapa aja, 1, 2, 3, min 1, min setengah, dan seterusnya, pokoknya K adalah bilangan. Ya, maka perkalian K dengan matriks A bisa kita tuliskan K kali A. Nah, bagaimana menghitungnya adalah matriksnya diperoleh dengan cara mengalihkan ya setiap nilai skalar K dengan elemen yang ada di matriks A. Ya, kalau bingung, lihat kayak gini contoh. Gampang kok. Ya, matriks A-nya ini, tentukan elemen-elemen matriks 5A. Mintanya 5A. Gimana jawabnya? 5A berarti A-nya dikali 5. Ya sudah, kalikan aja A-nya dengan angka 5. Tuh. Kali semua dengan 5. 1 kali 5, 2 kali 5, 3 kali 5 dapat. Ya kan? Gampang kan? Sekarang contoh lain. Kaitkan dengan matriks dengan materi sebelumnya. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kemudian ada perintahnya. Jika A dikurang 2B sama dengan 3C, maka A tambah B-nya berapa? A tambah B di sini adalah A dan B yang menjadi elemen matriks. Ya, yang hurufnya kecil tuh. Nah, kalau hurufnya besar berarti matriksnya maksudnya ya. Ingat, perintah matriksnya A dikurang 2B sama dengan 3C. Pertanyaannya adalah A ditambah B. Nah, untuk membahasnya, kita ingat perintah matriksnya. A dikurang 2B sama dengan 3C. Kita tulis A dikurang 2 kali B sama dengan 3C. Kalikan dulu 2-nya dengan B, berarti 2 kali 1, 2 kali 5, 2 kali 0, dan 2 kali A min B. Sama dengan 3 kali min 1, 3 kali 3, 3 kali 7, dan 3 kali 2. Maka, sudah kita sederhanakan. Ini adalah hasil kalinya. Oh, mohon maaf ini terulang. Nah, kemudian, ya, kita kurangi A dikurang 2, min 2 dikurang 10, jadi min 12, 3 dikurang 0, jadi 3, 4 dikurang 2A min 2B, jadi 4 dikurang 2A plus 2B. Karena min dikali dengan min 2B jadi plus 2B ya.
kita samakan dengan ruas kanannya min 3, 9, 21, dan 6. Lihat ya, 4 min 2A plus 2B sama dengan 6. Wah, harusnya cari A-nya dulu nih ya. A-nya kok nggak terekam nih. Wah, lihat ya. Nah, ini yang A-nya harusnya A dikurang 2 sama dengan min 3. Nah, ini harusnya ini dulu yang dicari. Maka A sama dengan min 1. Kalau sudah dapat baru masuk ke yang 4 min 2A dikurang 2B sama dengan 6 ya. Oke, saya kira kalian juga akan paham. Jadi cari A-nya dulu tadi, baru kita bisa masukkan ke 4 min 2A min 2B. Maka didapat B-nya 0. Pertanyaannya apa tadi? Masih ingat? A ditambah B. Berarti kita tinggal hitung. A tambah B sama dengan min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Itu ya. Itu adalah materi untuk perkalian matriks dengan bilangan skalar. Nah, ada contoh satu lagi. Ya. Nah, ini juga agak sedikit panjang. A K4 2L 3M, B-nya 2M min 3L, 2K plus 1, KL plus 7. Supaya terpenuhi A sama dengan 2B transpose, maka nilai M sama dengan berapa? Jadi, perintah matriksnya A sama dengan 2B transpose. Berarti B-nya diapain dulu? Transpose dulu. Maka kita cari B-nya. B-nya kita transpose terlebih dahulu. Ini B. Kita transpose ya, berarti posisi 2K plus 1 nya tertukar dengan si K. Kemudian perintah matriksnya A dikurang 2, A sama dengan 2B transpose, berarti matriks A nya kita tulis sama dengan 2 kali matriks B transpose. Berarti ada 2, ada konstan, ada skalar di depannya, berarti kita kalikan 2-nya ke dalam, yang ruas kiri A nya sama dengan tetap 2 kalikan ke semuanya ya, 2 kali 2M 3L, 2 kali K, 2 kali L plus 7. Kalikan dulu, maka hasil yang ruas kanannya menjadi 4M min 6L. Nah, lihat. Kita akan mencari satu persatu. Yang ada angkanya di sebelah kiri ada angka 4. 4 itu posisinya sama dengan 2K. Berarti nilai K-nya sama dengan 2. Mana yang ada K-nya? Yang ada K-nya tuh di situ, di bawah 2L sama dengan 4K plus 2 ya. Kita tulis 2L sama dengan 4K plus 2, maka 2L sama dengan 4 kali K-nya ganti 2 tambah 2, 4 kali 2 8 tambah 2 10, berarti 2L sama dengan 10 ya. L sama dengan 5. Oh, mohon maaf, ini penulisannya agak kurang tepat kotaknya. Berarti 2L sama dengan 10, L sama dengan 5 ya maksudnya. Oke, kemudian kita cari yang M, karena pertanyaannya tadi M ya. 3M sama dengan 2L plus 14. Maka 3M, kita tulis persamaannya, kita ganti nilai L-nya ya, yaitu 5, 2 kali 5 tambah 14. Nah, ini 14-nya harusnya ke kanan ya. Nah, ini kenapa jadi turun gitu. Nah, maka kita peroleh 3M sama dengan 24, maka diperoleh M sama dengan 8. Jadi nilai M sama dengan 8 ya. Oke, jadi pembahasan kita untuk matriks, kalian tahu dari jenis matriks itu seperti apa, kemudian bagaimana menjumlah dan mengurangi matriks, sampai bagaimana mengalihkan matriks dengan bilangan skalar. Nah, selebihnya adalah proses kesamaan matriks yang kalian selesaikan dengan aljabar. Baik ya, sampai sini pembahasan kita tentang matriks. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.